Di Bali, ada sebuah upacara adat kuno yang menandakan pengorbanan diri seorang istri, selir atau pengikut raja, sebagai simbol kesetiaan dan cinta yang luar biasa. Sebuah praktik yang sangat jarang terjadi dan sangat mendalam secara spiritual, mencerminkan puncak pengabdian dalam budaya Bali. Itulah Msatya. Msatya adalah tradisi kuno dan tragis dalam sastra Bali, di mana seorang istri atau janda bangsawan rela membakar diri atau terjun ke air setelah suaminya meninggal untuk membuktikan kesetiaan, cinta, dan pengabdian abadi kepada suaminya sebagai simbol spiritualitas dan ketaatan dalam tradisi Hindu Bali. Kesetiaan abadi melambangkan kesetiaan tertinggi seorang istri, bahkan hingga kematian. Seperti yang digambarkan dalam karya sastra Bali, pengorbanan diri menunjukkan pilihan sadar sang perempuan untuk mengorbankan diri, bukan karena paksaan, tetapi sebagai bentuk penyempurnaan spiritual dan cinta. Meskipun tragis, tradisi ini mencerminkan nilai-nilai sosial dan spiritual pada masanya, di mana perempuan bangsawan dipandang bisa mencapai kesetiaan tertinggi melalui pengorbanan diri. Pembakaran diri. Istri atau janda akan membakar dirinya di atas kremasi suaminya. Melabuh toya, bentuk lain adalah terjun ke air, sungai atau danau hingga meninggal, bukan mesangih. Mesangih, potong gigi, adalah ritual kedewasaan untuk mengendalikan hawa nafsu, sedangkan Msatya adalah pengorbanan diri setelah kematian suami. Bukan juga ngaben. Ngaben adalah upacara kremasi jenazah untuk mengembalikan roh ke asal, sedangkan Msatya adalah tindakan pengorbanan diri untuk membuktikan kesetiaan dan kecintaan terhadap seorang suami. Msatya dalam bahasa Bali berarti setia. Ini adalah praktik pemakaman religius yang pernah dilangsungkan di Pulau Bali dan Jawa ketika wanita dari keluarga kerajaan yang baru saja menjadi janda membakar diri di atas api kremasi suaminya sebagai tanda setia sehidup semati. Praktik religius ini tercatat oleh Mahuan, anggota ekspedisi Cheng Ho ke Jawa antara tahun 1413 dan 1415 saat kerajaan Majapahit masih berdiri. Saat kematian Raja Jawa Blambangan pada abad ke-18, tercatat lebih dari 200 selir raja melaksanakan ritual ini. Catatan kesaksian Belanda pertama mengenai ritual Msatya di Bali dicatat oleh Jan Oosterwijk yang adalah saudagar kepala Opperkoopman dalam kongsi dagang VOC pada Februari tahun 1633. Gubernur Jenderal Hendrik mengirimnya untuk misi ke Bali untuk menjalin aliansi dengan kerajaan Gelgel. Misinya bertemu dengan Raja Gelgel gagal karena raja sedang berduka setelah kematian dua anak dan ibunya. Tercatat saat kremasi, 22 selir perempuan melemparkan diri ke kobaran api setelah menikam diri atau mendapat tikaman keris. Sementara dalam prosesi pemakaman dua putra raja, 42 perempuan dan 34 lainnya ditikam dan dibakar, termasuk dua istri utama dari pangeran tersebut. Praktik ini dilaksanakan oleh keluarga kerajaan di Bali setidaknya hingga tahun 1903. Konon Gubernur Jenderal Hindia Belanda Willem Rusboom
sangat murka karena tidak dapat menghentikan upacara Mesatya di Tabanan pada tahun tersebut. Pemerintahan Hindia Belanda dengan alasan kemanusiaan dan terdorong oleh tindakan Inggris yang melarang praktek sati di India, kemudian memaksa para penguasa di Bali untuk melarang Mesatya. Pada tahun 1905, semua penguasa Bali telah bersedia menghapuskan praktik Mesatya. Menurut pengamat dari Belanda, pada abad ke-17, hanya janda dari keluarga kerajaan yang dapat dibakar hidup-hidup. Jika selir dan orang-orang lain yang dianggap rendah darahnya ingin melakukan Mesatya, mereka harus ditusuk hingga mati terlebih dahulu sebelum dapat dibakar. Tak ada catatan mengenai kewajiban istri penguasa untuk melaksanakan ritual ini. Beberapa pendapat percaya bahwa praktik ini dilaksanakan secara tulus ikhlas dari perempuan sebagai wujud setianya kepada raja yang dianggap sebagai keturunan dewa. Sebagaimana tercatat pada tahun 1809, sepeninggal Raja Klungkung kelima Dewa Agung Wiryaputra I, istrinya yang bernama Gusti Ayu Karang memilih untuk tidak melakukan Mesatya. Di masanya, Mesatya juga dilakukan oleh para sati atau gendakan-gendakannya dan pelayannya yang mengorbankan diri secara hidup-hidup demi tuannya. Ritual Mesatya juga dilakukan untuk mengungkapkan kesetiaan dalam berbagai bentuk, termasuk janji dan perkataan. Mesatya berasal dari keluarga kerajaan atau pemangku kekuasaan. Di Bali, upacara Mesatya biasa dilakukan oleh golongan Triwangsa, khususnya keluarga kerajaan. Perbuatan Mesatya di Bali sangat disanjung-sanjung lantaran mencerminkan sebuah kesetiaan yang mendalam. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Bali, namun mulai dilarang pada abad ke-20 karena dianggap bertentangan terhadap hak asasi manusia dan teori humanisme. Pihak yang melarang adalah Belanda. Pelarangan ini dilakukan secara berturut-turut selama tahun 1904 hingga awal tahun 1905. Adapun beberapa contoh Mesatya yang pernah dilakukan di Bali ialah: pertama, Pelebon Raja Gianyar Bali tahun 1847. Dalam sebuah buku yang terbit di London tahun 1882 dengan gamblang menggambarkan rangkaian upacara Pelebon Raja Gianyar, Dewa Mangis pada tanggal 20 Desember tahun 1847. Dituliskan bahwa pada saat jenazah sang raja dibawa ke tempat pembakaran atau tempat ngaben, di belakang badai tumpeng 11 milik sang raja terdapat 3 badai sederhana yang membawa ketiga istri sang raja. Mengenakan pakaian serba putih dengan rambut terurai cantik, ketiga istri sang raja tidak terlihat sedih ataupun takut, melainkan mereka asik menghias diri menggunakan cermin dan sisir yang dibawanya. Kenyataannya, mereka akan melakukan upacara Mesatya, yang dimana mereka akan masuk ke kobaran api secara hidup-hidup. Setelah sampai di tempat pembakaran, dilakukannya runtutan upacara ngaben sang raja. Setelah layon atau jenazah sang raja terbakar habis, ketiga istri tadi mempersiapkan diri untuk melakukan upacara puncak, yakni Mesatya. Ketiga istri tersebut juga membawa seekor burung dara kecil yang akan dilepaskan saat mereka meloncat ke dalam kobaran api. Hal ini dilakukan sebagai simbol ruh yang telah bebas.
orang-orang mulai menyiramkan minyak ke dalam kobaran api sehingga membuat jilatan api semakin membara. Setelahnya, dengan badan tegak dan tanpa rasa ragu, ketiga istri tersebut meloncat dengan bersamaan. Mereka lenyap dalam api tanpa suara sedikit pun. Mesatya yang dilakukan oleh ketiga istri raja tersebut mencerminkan bagaimana rasa cinta dan kesetiaan mereka terhadap sang suami, yakni Raja Gianyar, Dewa Manggis. Kedua, kesetiaan terhadap janjinya. Patih Kerajaan Bangli tahun 1885. Diceritakan pada tahun 1880 sampai dengan 1890 Masehi, di Bali Selatan terjadi perselisihan antara Kerajaan Gianyar, Karangasem, Bangli, dan Klungkung. Demikian juga dengan Kerajaan Mengui, Tabanan, dan Badung. Pada masa itu, sekitar tahun 1885, Raja Gianyar Dewa Manggis VII diasingkan di desa Satria Klungkung, dikarenakan beliau mengalami berbagai tekanan dari kerajaan-kerajaan lain. Pengasingan tersebut membuat Kerajaan Gianyar tidak memiliki pemimpin, dan akhirnya Raja Klungkung meminta Raja Bangli untuk mengirim pasukannya ke Gianyar dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Gianyar. Hal ini membuat raja-raja yang kerajaannya berada di bawah naungan Kerajaan Gianyar seperti Sukawati, Belah Batu, dan Abian Base meninggalkan kerajaan agar tidak terkena serangan pasukan Bangli. Patih dari Kerajaan Belah Batu yang memilih untuk menetap di Kerajaan Belah Batu akhirnya mencari paca atau pemimpin ke Kerajaan Klungkung untuk menjadi pemimpin di Kerajaan Belah Batu. Sementara di sisi lain, patih dari Kerajaan Bangli yang juga ternyata bersaudara dengan patih Kerajaan Belah Batu membuat janji kepada rajanya bahwa beliau dapat menjadikan Kerajaan Belah Batu menjadi bagian dari Kerajaan Bangli. Namun beliau belum mengetahui bahwa Kerajaan Belah Batu sudah diserahkan ke Klungkung. Sesampainya beliau di Kerajaan Belah Batu, beliau terkejut dan merasa malu dengan janjinya terhadap Raja Bangli. Karena rasa setia terhadap janjinya yang tidak dapat ditepati, akhirnya beliau melakukan mesatya. Beliau membakar rumahnya, keluarganya, dan membakar dirinya. Tentu saja, di zaman modern, tradisi mesatya sudah tidak dilakukan lagi. Namun demikian, hal tersebut tidak menjadi alasan bagi generasi muda untuk meninggalkan atau melupakan sejarah seperti tradisi mesatya ini. Meski sudah tidak dilakukan lagi, tradisi mesatya dapat dilestarikan dengan mempelajari sejarah dan makna kisahnya.